teman-teman semua. Terima kasih sudah klik channel Bilkis Pet. Ini channel dia dari status mendekati dengan terus. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja. Selamat datang di channel Bilkis Pet. Di kolong meja ini kucing jantan tuxedo teman-teman, yang kita biasa menjemput dia cemong ya. Dia tidak pakai kalung. Ini kebetulan dulu itu kalungnya merah dan seringkali tidak dipakai oleh pemiliknya. Dia saat ini sedang mendekati ibunya dari poni. Ini adalah induknya poni, namanya Miong. Miong sudah dekat sama kita sejak usia dia 2 bulan, 3 bulan ya. Dia tidak lahir di rumah kita, dia lahir di rumah tetangga kita, karena dulu neneknya poni suka membawa Miong ke rumah kita, jadi dia cukup akrab sama kita, jadinya sering ke rumah. Saat ini cemong ingin mendekati Miong, cuman sepertinya Miong tidak senang ya dengan dia itu dekat-dekat sama dia. Jadinya dia sedikit kurang suka, atau mungkin saat ini Miong bukan saatnya birahi, karena dia juga mulai kesal dengan kucing manapun yang mendekat sama dia. Alhasil dari kejadian ini, kita tidak pernah lagi bertemu dengan Miong. Kita tidak pernah tahu dia itu ada di mana gitu ya, apa dia baik-baik saja. Kita sudah berkeliling perumahan, yang kita dapat itu yang mirip saja sama dia ya. Jadi ketika kita lihat, kita pikir itu Miong, ternyata bukan. Kucing jantan ini terus aja mengikuti Miong. Ini kejadiannya sebenarnya sudah lama ya, sekitar 1 tahun yang lalu, ketika Ica CS itu masih ada di rumah kita. Dan kucing ini kemungkinan belum di steril ya saat itu, jadi dia masih punya ambisi untuk kawin. Sedangkan saat ini kita sudah mendengar dia sudah di steril. Ini adalah tingkah lucu Inces ketika bertemu babangnya ya. Inces memang suka mendekat sama poni ya, bercanda-bercanda, kadang-kadang sekedar mencium-cium aroma poni mungkin dari luar ya, yang bau matahari. Tuh, kadang-kadang dia suka nyeleneh-nyeleneh aja ya, berani sekali dengan kucing yang lebih besar daripada dia. Untungnya kita juga berusaha untuk mengawasi ya, karena kita khawatir kalau poninya marah, dia bisa ditabok dan agak sedikit berbahaya kalau yang terkena adalah bagian mata. Buat yang belum subscribe dulu ya teman-teman. Poni mencium aroma makanan di sana, tapi karena dia sedikit telat datangnya ya, jadinya tidak kebagian. Nah, ini juga aktivitas saat poni baru datang. Memang Inces ini senang sekali bercanda-canda terus. Dengan kucing manapun dia akan bercanda, tidak ada takut sama dia.
Tapi kalau seumpamanya lawannya itu udah mulai sangar, Inces pun menyingkir ya. Dia juga cukup berhati-hati terhadap kawan mainnya itu. Oh ya teman-teman, kita punya rencana untuk adopsi kucingnya kawan. Kebetulan kawan kita yang dulu pernah membantu kita mengangkat kucing yang jatuh ke sumur, dia kelahiran kitten lagi sekitar 4 ekor. Dia bertanya kepada kita apakah kita mau mengadopsi kucingnya. Sepertinya kucingnya itu keturunan Persia ya, kucing mixed dom, bulu panjang. Tapi karena baru lahir, baru bisa untuk diadopsi nanti ketika usianya sudah 2 bulan. Dulu pernah juga kita adopsi dari dia, kucingnya itu kucing kecil. Saat itu kita belum begitu paham sekali ya tentang kucing kecil itu harus bagaimana. Dan ternyata kucing kecil itu sangat berbahaya kalau kita biarkan sendiri ya. Dia bisa diserang oleh kucing-kucing besar. Saat ini kita sudah paham ya masih kurang mungkin ya, tapi kita sudah mulai belajar bagaimana menjaga kucing-kucing kecil. Seperti Inces ini ya, kita tidak membiarkan dia di luar sendiri, karena ya itu dia resikonya dia bermain di luar, dia akan diserang sama kucing-kucing yang dewasa. Kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Apakah kita akan adopsi lagi ya sebagai temannya Inces? Nah ini dia kucing-kucingnya. Maunya sih kalau nanti bisa kita adopsi 1 atau 2 ekor yang warna oranye. Biasanya kalau bulu-bulu yang putih dan kaliko itu betina ya, kecuali yang oranye biasanya bisa jantan. Kenapa kita pilih jantan? Ya kita lebih santai ketika kucing itu jantan dibanding betina ya. Kalau jantan itu memang resikonya itu dia suka pipis sembarangan ya untuk menandai wilayah. Babang Poni kesel karena Inces iseng terus dia kalau dekat-dekat sama Babang Poni, karena kucing kecil ini senang sekali bercanda-canda teman-teman tuh ya. Dia selalu yang memulai ya, kalau poninya lagi santai-santai dicolek-colek ya, digelut-gelut begitu. Nanti kalau sudah poninya mulai beraksi, kaburlah dia. Tapi kita selalu menjaga ya, jangan sampai kena tabok. Dulu pernah kucing rescue kita itu bercanda sama kucing besar, matanya bengkak situ sampai kita harus berikan dia obat mata. Waktu itu kucing yang besar itu warna oranye teman-teman, dia memang galak kucingnya. Kita nggak bisa pisahkan dia karena waktu itu kita lagi kondisi sholat ya. Tiba-tiba kucing kecil ini ya, kucing yang dulu itu yang kita adopsi dikejar-kejar sama kucing oranye. Ya tentunya kita pisahkan ya, langsung kita keluarkan dia. Makanya kalau ada kucing bergelut-gelut berkelahi, kita sedikit khawatir ya, ada yang luka di badannya dia, lecet, mata bengkak ya, kaki-kakinya mereka bisa bengkak juga ya. Kita cenderung lebih memilih dipisahkan saja kalau ada kucing-kucing yang berkelahi. Babang Poni kalau di dalam rumah kondisinya tenang, dia senang dengan pose Superman. Ini pose favoritnya dia. Mungkin dia ingin menyejukkan tubuhnya di bagian bawah ya, sambil bersantai-santai. Ini aktivitasnya siang, jadi
kita tidak memberikan makanan basah. Kalau siang biasanya kita berikan makanan kering saja. Ya, Babang Poni dari mana? Ini ikon Bilqis Pet adalah poni ketika masih kecil ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di ikon kita itu adalah poni. Dan Inces ini baru kita pelihara bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ini masuk ke 4 bulan. Nah, ini masing-masing sudah kita berikan dry food. Dry food itu siang hari dan malam hari, karena di jam-jam segitu kita sudah tidak menyalakan kompor lagi ya teman-teman. Yang ada yang bisa kita berikan adalah dry food saja. Ada kucing lain yang belakangan ini mulai mendekat ke rumah, yang kita beri nama dia Meng. Dia itu kucing betina, tapi kucing itu tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita dekati, cuman dia selalu datang ke rumah untuk minta makan. Kalau melihat karakternya dia itu mirip seperti karakter dari neneknya Poni. Jadi Poni punya nenek ya di lingkungan kita ini, cuma memang sudah tidak pernah datang lagi. Nah, dia itu terakhir kali itu kalau tidak salah 1 tahun yang lalu dia baru beranak lagi, neneknya Poni itu. Dia salah satu kucing yang tidak bisa kita dekati, tapi dia tahu kita suka memberi dia makan. Dia datang terus ke rumah. Setiap dia datang ya kita berikan dia makan ya, karena memang kan ada kucing-kucing yang lain juga di rumah. Ibunya Poni dan saudara-saudaranya Poni ada di rumah. Jadi sekalian kita memberi makan mereka, kita juga berikan makan untuk neneknya Poni. Neneknya Poni ini kalau tidur ada kemungkinan itu di atap-atap rumah warga. Kita tidak pernah tahu dia itu kemana. Pokoknya kalau datang ke rumah ya kita berikan makan, lalu dia pergi. Dia jalannya kemana juga kita tidak tahu, karena kucing-kucing di area perumahan banyak sih teman-teman ya, dan banyak juga yang sayang. Alhamdulillah banyak yang sayang dengan hewan-hewan liar ini, kucing maupun anjing. Dan alhamdulillah banyak juga yang peduli ya untuk mengadopsi mereka, untuk merawat mereka, memberi makan dan sebagainya. Dan ada pula yang akhirnya membawa mereka masuk gitu ya dalam perawatan mereka di dalam rumah, sehingga tidak berkeliaran. Dan saya lihat progresnya bagus ya, mereka menjadi hewan-hewan yang bersih, dipelihara dengan baik. Dan kalau teman-teman yang tidak bisa memelihara hewan tapi sayang sama hewan, atau punya keterbatasan di dalam rumah ya, tidak bisa pelihara hewan, teman-teman bisa memberikan makan saja ya, seperti teman kita yang lain kan yang suka street feeding. Mereka memberikan makan kucing-kucing jalanan, ataupun kalau anjing-anjing jalanan kalau berani ya. Kadang-kadang saya melihat mereka itu kasihan karena mereka perlu mandi, tapi karena mandi ya termasuk yang kesekian poinnya mungkin ya, jadi lebih dipikirkan untuk kondisi makan. Mudah-mudahan suatu hari nanti banyak lagi yang semakin peduli, terutama banyak yang donatur untuk steril ya, untuk membuat klinik-klinik tanpa biaya. Mungkin kita doakan saja, semoga saat-saat seperti itu akan datang. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.